Ya, bisa kita awal informasi hari ini dari Jawa Barat, di mana sebuah galian tambang di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat longsor. Musibah longsor terjadi di tempat galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ada lebih dari 10 orang yang tertimbun material longsor bebatuan yang cukup besar. Kini total korban tewas berjumlah 14 orang dan dibawa ke rumah sakit Arja Winangun. Saat ini petugas masih melakukan evakuasi dan masih ada korban yang masih tertimbun longsoran. Sementara 12 korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras dan Mitra Plumbon, Cirebon untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu di kawasan rawan longsor ini, sejumlah alat berat eskavator dan 6 unit kendaraan truk tertimbun longsor. Petugas dengan alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban tertimbun di area yang curam dan berbahaya. Sementara itu 7 kantong jenazah korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon, Jawa Barat. Ya, kendaraan ambulans ini membawa 7 jenazah korban longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di Rumah Sakit Arja Winangun, sejumlah kantong jenazah masih menumpuk dan satu persatu didata pihak rumah sakit dan Dokpol Polres Cirebon. Pihak rumah sakit Arja Winangun menerima kantong jenazah dengan kondisi korban luka di sekutu tubuh karena tertimbun material longsor. Sedikit kan? Ada 7 kantong jenazah. 7 kantong jenazah. Itu kalau bisa tuh jenis kelamin apa aja, Kang? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Dan kondisi gimana, Kang? Ya sudah meninggal di tempat. Kirim udah meninggal semua dari TKP. Semua sudah meninggal semua. Itu kalau boleh tahu apakah memang luka-lukanya di bagian apa, Kang? Rata-rata karena kejatuhan batu ya seluruh tubuh ya. Tertimbun material. Material batu. Tapi sekarang masih ada upaya untuk pencarian korban lagi. Kata yang evakuasi katanya masih ada. Di tempat kejadian masih ada yang belum keambil, masih dievakuasi. Ya, sementara itu 13 jenazah korban tebing longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat telah dipulangkan ke rumah duka. Sebanyak 13 jenazah korban tebing longsor yang terjadi di Gunung Kuda, Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Satu persatu, armada ambulan yang telah disiagakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengantar jenazah ke rumah duka di sejumlah wilayah di Kuningan, Indramayu, dan Cirebon. Kepolisian Kota Cirebon turut membantu kepulangan jenazah dengan menurunkan armada pengawalan. Tadi ada yang Indramayu, tadi ada yang di Kerangkeng. Ada 2 jenazah ya. Ada pengawalan juga. Ya, karena untuk memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga korban, kepada korban juga ya, agar mereka pada saat membawa ke rumah duka tidak ada hambatan di jalan. Sebelumnya, 13 kantong jenazah korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Arja Wiguna. Korban tewas dengan sejumlah luka memar di tubuhnya akibat tertimpa bebatuan material longsor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Ya, merespon insiden longsor pada area tambang Gunung Kuda, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut area pertambangan itu terbilang berbahaya karena para pekerja tidak lindungi aspek keselamatan. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena
sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan galian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya. Ya, sebelumnya Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon juga pernah mengalami longsor pada 11 Februari 2025. Longsor serupa juga pernah terjadi pada 19 Juni 2023 yang sempat menghebohkan masyarakat. Gunung Kuda bukanlah nama baru dalam daftar lokasi rawan bencana tambang di Cirebon. Pada 11 Februari 2025, lokasi yang sama sempat mengalami longsor. Meski tidak memakan korban jiwa karena aktivitas penambangan dihentikan sementara saat itu, peringatan dari para ahli geologi dan lingkungan telah dilontarkan sejak lama. Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak pengelola penambangan batu andesit di Gunung Kuda yang memang menjadi sumber mata pencaharian bagi ratusan warga sekitar. Namun aktivitas ini dinilai tidak sebanding dengan resiko keselamatan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya pada 19 Juni 2023, longsoran besar juga terjadi di lokasi galian C Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengelola tambang mengaku peristiwa ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pertambangan. Detik-detik longsor tambang galian C Gunung Kuda sempat menghebohkan masyarakat karena guguran material tanah dan batuan menyebabkan debu yang membumbung tinggi di sekitar area tambang. Menurut pengelola galian C, longsoran yang terjadi merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Undercutting dilakukan karena masih belum ada akses untuk pertambangan di jalur atas. Tidak ada korban jiwa saat terjadi longsor yang dibuat secara sengaja ini. Pihak pengelola memastikan seluruh area sudah bersih sebelum longsoran dilakukan. Informasi lain, pemirsa, seorang anggota Polres Yahukimo dianiaya orang tak dikenal di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Rabu malam lalu. Korban yang terluka di sekujur tubuh dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Bribda Yosua Nenggolan, anggota Polres Yahukimo terluka parah terkena senjata tajam yang dilakukan orang tak dikenal. Penganiayaan itu terjadi saat korban menjenguk keluarganya di RSUD DKI Yahukimo. Korban yang terluka parah langsung menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit dan meminta pertolongan. Korban kini dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yahukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Saat ini Satgas Damai Kartes dan Polres Yahukimo masih menyelidiki motif penganiayaan ini dan memburu pelaku.
Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mendumi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Jayawijaya, seorang polisi anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon di Bata Raja ditembak orang tak dikenal dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Ya, dari informasi yang dihimpun, penembakan terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri Sidikun selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas ke IGD RSUD Wamena. Pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dalam olah TKP, tim Inafis Satreskrim Polres Jayawijaya mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 4 selongsor peluru kaliber 5,56 mm serta mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang ditembaki pelaku. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Lampung meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar organisasi mahasiswa pencinta alam. Diduga korban meregang nyawa akibat dianiaya senior. Seorang mahasiswa Universitas Lampung Pratama Wijaya Kusuma meninggal dunia diduga akibat dianiaya senior. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat korban mengikuti pendidikan dasar atau Diksar, organisasi mahasiswa pencinta alam. Korban meninggal dunia akibat adanya penggumpalan pembuluh darah di kepala dan ditemukan juga sejumlah luka di tubuh korban. Selain korban Pratama, 1 orang mahasiswa peserta Diksar lainnya juga mengalami kekerasan fisik hingga gendang telinganya pecah. Tidak hanya mengalami gangguan pendengaran, mahasiswa bernama Muhammad Arnando Alvaris tersebut mengaku mendapat intimidasi dari pihak kampus dan seniornya di Mahapel FEB Unila hingga memutuskan untuk berhenti kuliah. Mana saya mengharapkan keadilan, malah saya mendapatkan tekanan. Malah saya yang terlihatlah sebagai pembuat masalahnya. Sebelumnya 28 Mei lalu puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila menggelar aksi unjuk rasa pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma. Mereka menuntut rektor dan dekan FEB Unila bertanggung jawab atas meninggalnya Pratama akibat kekerasan fisik yang dilakukan seniornya. Untuk korban lain, khususnya yang 4-nya tadi ya, itu mereka pasti kena mentalnya. Mereka mulai kuliah itu takut membuka diri. Mereka untuk ketemu senior-senior dari Ormawa itu takut karena selalu diancam bahwa jangan sampai mereka ini menuntut, bahkan jangan sampai mereka ini cerita. Dijamin mereka bakal hilang gitu. Luka fisik yang diterima sama 4 korban itu apa aja? Rata-rata di sikut, perut, lalu juga di bagian kaki. Katanya ada itu yang gendang telinga pecah itu. Beliau mengundurkan diri dari kami sudah menyiapkan bukti-buktinya bahwa pihak dekanat ini memerintahkan mahasiswa, khususnya korban-korban, untuk membuat grup alih-alih untuk forum diskusi atau mediasi. Ternyata di situ kawan-kawan korban ini diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka berjanji tidak akan menuntut kasus ini. Itu bahkan keluarga korban almarhum Pratama ini diminta untuk mengikhlaskan. Ini kan bagi kami sangat amat tidak manusiawi. Pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma, pihak Unila telah membentuk tim investigasi untuk mengusut peristiwa ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 2 kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, seorang pria yang membuat jajanan coklat dan kue berbahan ganja ditangkap. Dua kelompok remaja terlibat saling serang menggunakan petasan serta senjata tajam di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tak lama berselang, salah satu kelompok berlari mengejar kelompok lain yang terdesak. Menurut warga, kedua kelompok remaja tersebut awalnya muncul dari dua arah berlawanan. Satu kelompok dari arah Jonggol dan satu kelompok lainnya dari arah Cilengsi. Beruntung aksi tawuran itu tak berlangsung lama setelah dibubarkan warga. Seorang pria di Bandung Barat ditangkap polisi karena menanam dan menjual ganja. Untuk melebih polisi, ganja yang ditanamkan diolah menjadi jajanan coklat serta kue. Selanjutnya, kue dan coklat yang berbahan ganja tersebut dijual secara daring. Tersangka juga sempat berencana membuat brownies ganja, namun belum terwujud. Ia telah dibekuk polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat di libur panjang. Sesaat lagi di Sindosia.